Nah, di sini ada pilihan administrasi perkantoran, ada pengertian, kemudian perawatan perkantoran, dan juga ada kuisnya, teman-teman. Nah, kalau kita klik ini, nah, kita akan pindah ke slide berikutnya yang berisi pengertian administrasi perkantoran, yang ada administrasi perkantoran adalah bla 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 bla, kemudian selanjutnya. Nah, kalau kita klik back yang di sini, kita akan kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, kemudian jika kita klik ini, kita akan menuju yang ini, slide peralatan perkantoran. Di sini ada paper shredder, kemudian mesin absen, proyektor, kemudian mark order. Nah, jika kita klik back lagi, kita akan kembali ke slide yang pertama. Dan di sini ada yang terakhir, ada quiz. Nah, barang apa saja yang biasanya tidak ada di kantor? Nah, tadi ada apa aja tuh? Ada marker. Nah, ada mesin absen, terus ada juga proyektor. Nah, berarti yang nggak ada itu adalah bambu runcing. Kalau kita klik bambu runcingnya, maka akan keluar animasi benar. Nah, itu dia. Tapi kalau kita pilihnya misalnya proyektor, maka akan keluarnya animasi salah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Setiawan dengan NIM 17096240028. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, pada video kali ini, saya akan membuatkan video tutorial bagaimana caranya membuat PowerPoint interaktif menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dengan tema administrasi perkantoran. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut saja. Yang pertama, siapkan halaman kosong seperti ini, kemudian kita hapus ya judulnya, biarkan kosong, kemudian kita bisa ganti background ini. Kita bisa pilih gambarnya yang ada di online pictures. Nah, karena tema kita adalah administrasi perkantoran, jadi kita bisa ketik saja yang berhubungan dengan perkantoran. Contohnya seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa buat judulnya terlebih dahulu, judul dari PowerPoint yang akan kita buat. Insert, kemudian pilih shape. Kita bisa pilih bentuk apa saja yang kita mau, ada kotak, kemudian ada lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Kita pilih yang ini aja, kemudian seret seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pilih shape effect untuk memperbagus bentuknya ya. Nah, warnanya ini terserah kalian mau warna apa. Kalian bisa atur aja gimana kalian mau meletakkan atau bagaimana caranya kalian mengaturnya, bebas ya.
Kalian bisa membuat tulisan di kotak-kotak ini. Kita menggunakan ini ya teman-teman, text box. Nah, ketika sudah dipencet kita bisa klik aja. Misalnya di sini kita kasih judul kita bisa ubah juga warnanya menjadi hitam supaya lebih terlihat ya teman-teman. Bisa taruh di sini misalnya temanya pengertian. Terus yang kedua yang ketiga kita taruh kuis. Nah, di sini kita bisa buat untuk nama kalian ya teman-teman, atau apa saja yang menurut teman-teman bagus. Di sini saya akan membuat kolom nama saya. Ini kita sudah bisa membuat slide pertamanya. Kemudian kita bisa membuat slide berikutnya. Kita bisa langsung klik kanan kemudian duplicate slide, atau kalian bisa pencet new slide gitu. Kalau saya pengennya new slide supaya backgroundnya ini berubah gitu teman-teman, jadi nggak sama kayak yang slide pertama. Nah, seperti tadi kita ubah dulu backgroundnya jadi picture or texture fill, kemudian cari gambarnya. Kita bisa klik apa yang mau kita cari, kemudian pilih sesuai dengan yang kalian mau. Nah, di slide kedua isinya apa? Nah, kan karena kita di sini ada 3 bagian, kita bisa pakai yang dari sini dulu, pengertian. Berarti slide kedua ini isinya pengertian. Nah, seperti tadi kita akan meletakkan shape-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah lagi shape effect. Nah, kemudian kita duplikat yang satu ini agak besar ya, soalnya kita akan menaruh pengertiannya di sini, misalnya segini ya. Nah, kita paskan saja. Nah, kita bisa letakkan pengertian di sini. Nah, selanjutnya kita tulis nih pengertian dari tema yang akan kita buat untuk PowerPoint-nya.
bisa seperti ini ya teman-teman, kemudian dipaskan saja. Nah, pengertian administrasi perkantoran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan juga sumber daya di lingkungan kerja, terutama di kantor untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, administrasi perkantoran juga mencakup berbagai tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta koordinasi aktivitas yang berkaitan dengan operasional kantor. Nah, ini kita sudah membuat pengertiannya, tapi karena kita ingin membuat PPT interaktif, kita juga akan membuat kolom shape untuk sebagai tanda backnya gitu loh. Jadi tadi kan di slide pertama, nah ini kita akan pindah ke slide kedua. Jadi untuk balik lagi ke slide pertama, kita butuh tanda panah di sini untuk nanti bisa balik lagi ke ininya, slide yang sebelumnya guys. Nah, kita taruh efek lagi, kemudian udah gini aja nggak apa-apa. Jadi nanti ketika kita klik ininya, nanti kita bisa balik lagi ke sini gitu. Dan begitu sebaliknya kita klik ini, kita akan pindah ke slide seperti ini gitu. Nah, slide 1 2 sudah, kemudian kita akan membuat slide yang ketiga. Caranya sama seperti yang tadi, slide 1 dan slide kedua. Bebas mau kalian duplikat atau mau bikin seperti ini. Nah, ini sudah backgroundnya sudah diubah ya untuk slide 3. Nah, pada slide ketiga ini adalah bagian yang kedua, ini isinya tentang peralatan perkantoran. Nah, kita bisa buat lagi shape-nya, kemudian diisi saja menurut teman-teman yang menarik seperti apa materinya. Kemudian kita taruh text box di sini. Sudah ya teman-teman. Nah, kalian bisa setelah ini kalian misalnya ingin menjabarkan barang-barang apa saja. Nah, kita bisa taruh gambar-gambar. Kalian bisa cari itu di mana aja, di Google ataupun di Pinterest. Nah, di sini saya akan mencoba membuat contoh-contoh peralatan yang ada di kantor gitu ya. Kita bisa langsung pencet pictures untuk menambahkan foto, kemudian pilihnya yang list device kalau kalian sudah mendownload foto atau gambar yang kalian ingin gunakan. Nah, kita cari aja. Nah, kemudian ini sudah punya 4 ya. Nah, kalian bisa remove background di sini tuh caranya gini, klik ini. Dan kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang belum, nah ini kan ada yang masih belum kepotong ya, kita bisa gini aja nih, pakai cara manual, kemudian kalian gambar aja mana yang ingin kalian tampilkan lagi. Nah, kayak gitu. Seperti ini ya.
kalau udah kita sesuaikan aja gambarnya, jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga ya. Misalnya seperti ini. Kemudian gambar yang kedua, kalau sudah dihapus backgroundnya, kemudian seperti ini semua dikumpulin berempat, kita bisa kasih nama-nama di atas peralatannya ini. Misalnya yang ini tuh apa, kemudian yang ini apa, dan yang ini apa. Gimana caranya ya? Sama ya seperti tadi, kita bisa gunakan ini, kemudian langsung aja kita duplikat. Caranya kita pencet Ctrl plus D. Nah, kemudian kita geser aja, kemudian sesuaikan ukurannya, nggak usah terlalu besar, nggak apa-apa, yang penting kebaca. Ini sudah semuanya diberi nama masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan buat slide yang keempat. Nah, tapi sebelum itu, sama seperti yang slide kedua tadi, kita tambahkan shape back untuk PPT interaktif kita. Nah, langsung aja kita copy CTRL plus C, kemudian kita tempel di halaman yang ini. Nah, jadi biar posisinya tuh nggak berubah-berubah. Kemudian kita akan membuat halaman yang untuk kuisnya ini ya teman-teman. Langsung aja kita new slide, sama caranya seperti tadi. Nah, kita akan buat contoh kuisnya. Contoh kuisnya seperti apa? Kita bisa taruh shape-nya terlebih dahulu, kemudian kita beri nama seperti biasa.
Contohnya ini mesin absen. Kemudian yang C. Nah, kita buat jawaban yang salahnya misalnya di C ya. Bambu runcing. Yang mana ada bambu runcingnya di kantor tuh. Kemudian yang D, kita bisa isi proyektor. Nah, kalau sudah dibuat pilihannya, kita bisa terlebih dahulu mungkin kita akan membuat animasinya ya. Kita akan buat animasi di setiap halaman terlebih dahulu untuk memperindah ya, atau lebih membuat PowerPoint kita ini menjadi lebih menarik. Kita langsung aja, caranya gini aja. Kita klik shift, kemudian kita klik kolom-kolom yang ada, kemudian ini. Nah, langsung kita klik animasi dan fly in gitu. Nah, kan ini udah. Kemudian gimana caranya supaya nggak usah diklik-klik biar langsung muncul aja. Kita langsung pilih start after previous. Nah, kita coba dulu apakah bisa. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang ini sama yang kayak tadi juga gak boleh. Nah, yang terakhir kita akan buat animasi dulu ya, animasi di kuisnya supaya bisa muncul jawaban yang benar ataupun salah ketika diklik. Nah, gimana caranya? Jadi yang awal ini, yang back, kemudian kuis atau pertanyaannya kita bikin muncul duluan, klik shift, kemudian klik yang ini 3 ini, kemudian kita pilih fly in. Nah, setelah itu kita pilih jawaban yang salah terlebih dahulu ya. Seperti di sini kan ada map ordner, kemudian mesin absen, sama ada proyektor. Nah, ini kita grupkan dulu.
kita jadikan satu. Kita klik save, kita pilih jawaban yang salah, kemudian kita ke save format dan kita grup jawaban yang salah ini. Nah, di sini udah. Nah, kita akan buat animasinya biar nanti setelah pertanyaannya naik baru pilihannya muncul. Nah, ini kita kasih animasi play in. Nah, kita bisa pilih after previews. Gitu ya teman-teman. Nah, jadinya nanti akan seperti ini ya. Kita buat starnya menjadi after preview semua. Kemudian pilihan gandanya kita akan membuat starnya with previews. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi munculnya itu berbarengan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membuat kuis? Misalnya kita pilih jawaban yang pemberuncing. Nah, kita kemudian akan keluar animasi benar ataupun salahnya. Gimana caranya? Kita yang pertama kita bisa taruh shape-nya terlebih dahulu di sini, misalnya di sini ya. Nah, kita akan buat yang salah terlebih dahulu, berarti kita akan buat warnanya itu ubah jadi warna merah ini ya teman-teman. Kemudian sekalian pakai efek di sini. Nah, setelah itu kita berikan tulisan di sini. Salah. Nah, seperti itu bisa. Kemudian kita bisa taruh gambar atau animasi yang sudah kita download dan akan kita gunakan pada kuis ini. Caranya klik menu insert, kemudian pilih pictures. Nah, kita pilih gambar yang ada di PC kita. Nah, salah ini ceritanya ini ya, marah ya teman-teman gambarnya. Nah, kita bisa, kalau misalnya seperti ini, kita bisa hapus background. Gimana caranya? Seperti tadi, kemudian pilih mark erase to keep. Nah, kemudian kita bisa klik aja sebenarnya, supaya muncul ya ininya. Kalau udah seperti ini, kita checklist, kemudian kita sesuaikan gambarnya biar pas gitu dengan merah-merahnya ini. Nah, misalnya ini segini. Nah, kemudian kita akan gabungkan kolomnya dengan si gambar botak ini guys. Gimana caranya? Klik save, kemudian pilih gambarnya dan kolomnya, kemudian kita pilih shape format. Nah, kita buat menjadi grup seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik dan kita gunakan animasi fade maksud saya. Kemudian kita klik add animation, terus kita juga pilih animasi untuk keluarnya atau exit, kita pilih fade juga. Nah,
karena sudah seperti ini. Nah, durasinya supaya tidak terlalu cepat, cuma lewat doang, kita bisa naikin jadi 1,5 detik ya, atau terserah, bebas, tapi jangan terlalu lama. Nah, setelah itu kita akan pilih ke ini adalah namanya group 14. Kita pilih yang hijaunya atau yang masuknya terlebih dahulu, kemudian kita klik segitiga yang ada di ini, segitiga pada ke bawah. Nah, kita pilihnya ini start on click, kemudian kita pilih timing. Nah, kemudian trigger start effect on click off. Nah, karena ini jawaban untuk yang salah, jadi kita akan pilih di grup 10 dulu ya teman-teman ya, supaya jawaban ini tuh animasi ini bisa keluar saat jawabannya itu diklik. Nah, kita pencet grup 10. Nah, seperti itu. Nah, yang animasi keluarnya kita geser ke bawah, nah taruh sini, kemudian start after, diubah nih dari start on click kemudian berubah jadi start after previous. Nah, bisa kita cek dulu apakah berhasil. Nah, bisa barang apa saja yang biasanya tidak ada di kantor. Nah, mark order. Nah, ini salah ya teman-teman. Nah, kalau kita klik bambu runcing, nggak berubah apa-apa ya teman-teman, kecuali jawaban yang salah ini proyektor. Nah, nanti si botak ini bakal muncul. Kemudian mesin absen. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi benarnya teman-teman. Sama caranya seperti tadi, kita akan buat shade-nya terlebih dahulu. Dipas saja bentuknya ya, supaya tidak terlalu besar. Dan nah, kita ubah efeknya, dan karena ini benar, kita beri warnanya itu warna hijau teman-teman. Nah, setelah itu kita beri teks pada kolom hijaunya benar. Kita bisa perbesar sedikit. Nah, setelah itu kita berikan gambar animasi untuk jawaban yang benarnya seperti apa yang sudah kalian download. Nah, contohnya ini ya, si botak nyengir. Nah, kita bisa remove backgroundnya, dan kita bisa klik aja di sini. Nah, diklik aja biar langsung balik lagi gitu guys. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian supaya bisa seperti tadi, kita akan gabungkan lagi ya gambarnya teman-teman. Gambar dengan teks benarnya. Caranya klik save, kemudian klik animasinya dan kolomnya, kemudian kita pilih grup. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tambahkan animasi fade lagi ya teman-teman. Kemudian add animation, klik yang animation exit, kemudian pilih fade. Durasinya boleh sama seperti tadi ya, 1,5 detik atau 1,5 detik. Nah, selanjutnya kita pilih di animasi yang masuk ini, kemudian klik segitiga yang menghadap ke bawah, kemudian pilih start on click, kemudian timing. Kalian bisa pilih triggers, start effect on click off. Kemudian karena ini adalah dengan jawaban yang benar, kita cari ini nih, rectangle round corner egg, atau ini yang kita C, bambu runcing. Nah, jadi jawabannya
Animasinya akan muncul jika kita klik tombol runcing yang menandakan itu benar. Nah, jika sudah, kita bisa pindahkan yang ini, grup 18 ini ke bawah yang animasi ini. Nah, bisa kita cek dulu ya teman-teman, apakah berhasil. Kita klik tombol runcing dan nah, berhasil ya teman-teman. Oh iya, yang di bagian exitnya ini kita harus ubah juga ya. Jadi yang tadinya start conflict kemudian start after previous, jadinya bisa langsung ngilang lagi gitu guys. Nah, benar. Nah, selanjutnya, karena ini adalah judul PPT interaktif, kita akan membuat bagaimana caranya PowerPoint kita bisa slide-nya ini pindah langsung gitu loh teman-teman, ketika kita klik kolomnya. Nah, gimana caranya? Caranya itu klik di sini pengertian, kolom pengertiannya, kemudian kalian pilih menu insert, kemudian kalian pilih action. Nah, di sini kita akan pilih hyperlink to, kita klik. Nah, kalian bisa karena ini adalah slide pertama dan kita akan buat pintasan ke slide yang kedua, kalian bisa langsung pilih yang next slide aja boleh. Kemudian kalian juga bisa pilih sound, atau yang bisa kalian pilih ini bebas ya, mau apa aja. Kemudian langsung klik OK. Tapi di transisi ini nih kita akan one mouse kliknya ini kita hilangin dulu ya, jangan di checklist, karena nanti kita bisa pindah dengan klik di luar kolom. Nah, coba kita cek dulu. Nah, yang lain kan tetap gambarnya ini kursor panah ya teman-teman nih, walaupun digeser kemanapun tetap panah. Tapi kalau kita ke kolom ini berubah jadi jari. Nah, ketika kita klik, nah akan menuju ke slide yang selanjutnya. Nah, kemudian gimana kalau yang peralatan kantor dan juga kuis nih teman-teman? Caranya sama seperti tadi, kita ke menu insert, kemudian pilih action, kemudian hyperlink to, tapi di sini bukan ke next slide, melainkan kita pilih ke ini slide, kita klik. Kemudian nah nanti di sini ada pilihannya, apakah slide 1, kemudian slide 2, ataupun slide 3, dan juga slide 4. Nah, karena ini adalah peralatan perkantoran, jadi pintasannya ada di slide 3, jadi kita pilih slide 3. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita juga yang bagian quiz nih, caranya sama seperti tadi, kita pilih action, hyperlink to, kemudian pilih di sini adalah yang slide-nya aja. Nah, kita pilih yang slide keempat. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di sini kan ada kolom back ya teman-teman, di slide kedua, 3, dan keempat. Nah, gimana caranya itu berfungsi sebagai tombol back beneran gitu teman-teman? Caranya sama, kita akan menggunakan action, tapi akan kita pindahkan ke slide pertama. Caranya adalah klik action, kemudian hyperlink to, lalu kita pilih slide. Nah, kita pilihnya ini di slide pertama, jadi apapun yang kita klik di kolom back ini pasti balik lagi nanti ke slide pertama. Nah, kita lakukan di slide ketiga maupun slide keempat, sama ya teman-teman. Kita akan ubah nih pakai action, kemudian pindahin supaya bisa jalan pintasan itu ke slide yang pertama. Nah, begitu ya teman-teman.
klik action, kemudian hyperlink. Bebas kalau kalian mau pakai sound, tapi di sini saya tidak memakai sound, teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan action. Nah, coba kita cek ya teman-teman, apakah PPT interaktif kita ini berhasil atau tidak. Kita tampilkan terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada pilihan administrasi perkantoran, ada pengertian, kemudian peralatan perkantoran, dan juga ada kuisnya, teman-teman. Nah, kalau kita klik ini, nah kita akan pindah ke slide berikutnya yang berisi pengertian administrasi perkantoran, yang ada administrasi perkantoran adalah bla 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 bla, kemudian selanjutnya. Nah, kalau kita klik back yang di sini, kita akan kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, kemudian jika kita klik ini, kita akan menuju yang ini, slide peralatan perkantoran. Di sini ada paper shredder, kemudian mesin absen, proyektor, kemudian mark order. Nah, jika kita klik back lagi, kita akan kembali ke slide yang pertama, dan di sini ada yang terakhir, ada quiz. Nah, barang apa saja yang biasanya tidak ada di kantor. Nah, tadi ada apa aja tuh? Ada mark order, ada mesin absen, terus ada juga proyektor. Nah, berarti yang nggak ada itu adalah bambu runcing. Kalau kita klik bambu runcingnya, maka akan keluar animasi benar. Nah, itu dia. Tapi kalau kita pilihnya misalnya proyektor, maka akan keluarnya animasi salah. Nah, itu. Mungkin cukup sekian tutorial membuat PowerPoint interaktif di aplikasi Microsoft PowerPoint. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.